Anda kembali lagi bersama saya, Anna Wijaya, dalam segmen khusus Your Money, Your Vote. Dan kami akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Head of CNBC Indonesia Research Muhammad Maruf, Budi Waseso, Direktur Utama Perum Bulog, Didik C. Rahbini, Ekonom Senior Indef, Rahmat Pambudi, Wakil Ketua Dewan HKTI, serta Bayu Krisnamurti, Wakil Menteri Pertanian periode 2009 hingga 2011, dan juga Batara Siagian, Direktur PPHTP Kementerian Pertanian. Dan langsung saja saya akan meminta pendapat Pak Bayu Krisnamurti terkait dengan masalah yang tadi kita sudah bahas di segmen sebelumnya. Seperti apa kalau berdasarkan pengalaman Anda di tahun 2009 hingga 2011? Silakan Pak Bayu. Terima kasih. Yang pertama mungkin sedikit koreksi terhadap data yang tadi ditampilkan oleh 2018 terjadi drop begitu. Itu sebenarnya masalah koreksi data yang dibuat oleh BPS, dan itu merupakan kesepakatan. Jadinya 80, jadinya 60, itu bukan karena produksinya turun sejauh itu, tapi mungkin catatan-catatan sebelumnya yang terlalu overvalues gitu, sehingga makanya kemudian dikoreksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi juga disebutkan soal pertumbuhan sektor pertanian. Kalau level itu memang selalu nggak pernah lebih dari 2,5–3% pada kondisi bagaimanapun dan di negara manapun. Yang pertumbuhannya justru lebih tinggi itu adalah yang off-farm, agroindustrinya, tradingnya, dan sebagainya. Itu justru pertumbuhannya jauh lebih tinggi, dan pada waktu krisis dan setelah krisis, catatan BPS sendiri menunjukkan lebih tinggi daripada rata-rata produksi nasional. Jadi saya sepakat dengan Pak Rahmat tadi bahwa pertanian Indonesia sebenarnya nggak jelek-jelek amat, termasuk selama periode pemerintahan Pak Jokowi. Dan saya juga setuju bahwa lebih baik kita melihat ke depan. Mengapa demikian? Indonesia itu setiap tahun ada 3 juta konsumen baru, 3 juta pertambahan penduduk, 3 juta orang. Jadi selama 5 tahun pada pemerintahan 2024-2009 nanti akan lahir kira-kira 15, mungkin bahkan bisa lebih tinggi dari 15 juta penduduk Indonesia. Jadi tambahan penduduknya. Dan itu dari sisi pangan, tambahan konsumen pangan. Dan kita tidak cukup hanya bisa memberikannya dalam beras saja atau karbohidrat saja. Kita juga harus memberikan pangan dalam arti yang bergizi, yang memiliki keseimbangan gizi. Karena kalau tidak, maka nanti masalah stunting, masalah obesitas, masalah kesehatan regeneratif, dan lain-lain akan terjadi. Belum lagi masalah produktivitas yang rendah. Nah, di sisi lain ada konversi lahan untuk infrastruktur, perumahan, dan lain-lain, itu sebanyak kurang lebih 100.000 hektar per tahun. Ini menurut saya adalah masalah yang sangat besar dan sangat mendasar. Kemudian pendapat yang kedua menurut saya adalah tadi yang sudah disebutkan dan itu diangkat oleh Bapak Presiden mengenai ketidakpastian iklim dan iklim ekstrim. Tahun ini 90% sudah peluangnya kita memasuki El Nino, kering. Dan kalau kering, produksi tidak bagus. Bagaimanapun juga tidak bagus. Apalagi tadi Prof. Didi Rahbini mengatakan infrastruktur kita untuk irigasi itu banyak yang rusak. Ini menjadi lagi-lagi sebuah pekerjaan besar yang saya kira harus menjadi perhatian kita bersama. Dan yang ketiga adalah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi. Sewaktu-waktu perdagangan dunia itu bisa ditutup, sehingga meskipun kita bisa mengimpor atau ingin mengimpor, tidak serta-merta akan dengan mudah mengimpornya. Contohnya yang sedang terjadi sekarang, India ujuk-ujuk menutup sangat banyak produk yang dia ekspor. Ya, sedemikian sehingga opsi, misalnya katakanlah Pak Budi Waseso di Bulog diberi tugas untuk mengimpor, opsinya menjadi tidak banyak. Nah, oleh sebab itu, mungkin yang saya justru ingin ajak kita diskusi, apa iya sih politik swasembada itu masih benar untuk kita terapkan sekarang? Politik swasembada itu kan kita terima sebagai warisan dari Pak Harto zaman Orde Baru dan sudah sangat berhasil di tahun 70, 80. Kita selalu menyebut swasembada tapi impor. Tapi apa benar politik
pangan kita itu mau berbasis swasembada. Kenapa saya tanyakan? Paling tidak saya tanyakan sebagai diskusi pada kita, dan mungkin juga presiden berikutnya harus bisa menjawab ini. Karena kalau swasembada itu basisnya komoditi, produknya. Jadi yang dilihat adalah beraskah, kedelai kah, jagung kah, tidak petaninya. Kita harus ingat, no farmers, no food, no future. Yang menyediakan pangan di Indonesia itu petani. Jadi petaninya yang harus kita pikirkan terlebih dahulu, bagaimana mereka bisa terus meningkatkan produksi pangannya, masih terus mau meningkatkan produksi pangannya, sedemikian sehingga kita kemudian tidak serta-merta menjadi tergantung kepada pangan dari negara lain. Tadi sudah disebutkan oleh CNBC dengan sangat baik, luas lahan per petani sangat kecil. Nggak ada insentifnya buat dia untuk terus meningkatkan teknologi. Jadi mari kita bersama-sama sebagai bangsa ini mencoba untuk menemukan kembali bagaimana politik pangan kita ke depan. Itu menurut saya adalah yang paling penting. Dan formatnya harus terlihat berhubungan dengan tantangan-tantangan yang ada saat ini. Baru kemudian kita melihat hal-hal apa secara mungkin nanti di APBN, mungkin nanti di berbagai kebijakan yang bisa diterapkan oleh pemerintahan masa yang akan datang. Kita juga harus ingat di pangan, apa yang alami hari ini itu sebenarnya datang dari keputusan 3-5 tahun yang lalu. Tidak pernah hari ini kejadiannya karena kemarin. Tapi itu adalah suatu proses yang harus dilewati. Sehingga nanti kalau kita memutuskan tahun 2023-2024, kita akan memanen hasilnya dari policy itu mungkin di beberapa tahun ke depan. Jadi tantangan kita, saya sangat sependapat bahwa tantangan pangan kita sangat serius. Ada 345 juta yang kelaparan di dunia, dan kalau ditanya, terus di Indonesia berapa? Saya pernah kemarin menghitung-hitung, mungkin potensinya sebenarnya nggak sebesar itu. Ya, kalau dilihat dari peta kerawanan pangan Indonesia, mungkin kira-kira 10 juta ya, yang rawan berisiko untuk menghadapi masalah pangan di Indonesia 10 juta. Jumlah yang kalau dibandingkan 270 juta penduduk Indonesia, persentasenya relatif kecil, tapi 10 juta itu saudara-saudara kita, sebangsa setanah air yang nggak boleh harusnya di negara Indonesia mengalami masalah pangan. Jadi saya kira pertanyaan lagi-lagi, karena tadi konteksnya ini adalah menjelang 2024, mau seperti apa sih politik pangan kita ke depan? Apakah masih terus digandoli oleh politik swasembada? Baik, menarik sekali. Tadi ada satu poin yang sama juga disampaikan oleh Pak Rahmat, yaitu terkait dengan kesejahteraan petani, ya, disampaikan lagi oleh Pak Bayu. Dan berikutnya kita akan tanyakan langsung kepada Pak Batara. Tadi ada beberapa poin disampaikan oleh Pak Bayu yang menjadi tantangan kita di dalam sektor pangan. Sebagai perwakilan dari Kementan pada hari ini, apakah Anda setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Bayu atau menurut Anda ada tantangan lainnya yang Anda alami sendiri? Silakan, Pak Batara. Ya, terima kasih. Pertama mungkin yang disampaikan oleh Pak Bayu sama Pak Budi memang menjadi perhatian kita terkait dengan lahan. Kalau masih politik beras yang harus kita bangun, berarti kan basis datanya itu kan lahan baku sawah ya, yang notabene pengendaliannya kan tidak gampang ya, tidak mudah. Dan kedua, di lahan baku sawah itulah sebenarnya irigasi itu berada, sehingga kerusakan di akibat irigasi itu akan sangat mempengaruhi potensi produksi kita ke depannya. Sehingga apabila kita masih menganut beras itu sebagai kebijakan utama, maka seharusnya stakeholder yang menangani dua hal itu harus sangat kencang ya, harus ketat dan betul-betul menerapkan proses sanksi yang sangat kuat. Dan ini yang saat ini mungkin agak perlu kita dalami kembali. Sebenarnya bagaimana sih pelaksanaan dari di dua area itu. Yang kedua adalah terkait dengan yang disampaikan Pak Rahmat Pak Budi. Memang saat ini kalau kita bicara konsumsi pangan, kita harus bicara sebenarnya karbohidrat. Dan kebetulan memang kita di arahan Pak Menteri kita itu mengembangkan berbagai pola pemanfaatan produksi yang berbasis non padi itu, yaitu tepung-tepung dari aneka umbi itu lagi kita dorong. Salah satunya adalah bagaimana kita mendrive dia menjadi tepung-tepung yang bisa dimodifikasi di industri tersier menjadi makanan-makanan yang lebih bergizi dan lebih mungkin dirasakan lebih
betul itu lebih awet lah untuk berkelanjutan di kemudian hari daripada misalnya beras itu kan daya tahannya agak kurang. Dan itu mungkin yang ketiga yang diarahkan Pak Menteri, hilirisasi itu akan ditingkatkan terus, dan kami di lapangan itu mengembangkan berbagai unit pengolahan untuk menarik bahan baku itu menjadi produk-produk tepung. Itu mungkin yang kebijakan yang akan kita teruskan di kemudian hari. Baik, menarik sekali. Hilirisasi ini juga menjadi kebijakan yang mungkin penting juga untuk ke depannya ya. Kita akan coba tanyakan seperti apa tanggapan dari CNBC Indonesia Research. Ya, Mas Maruf, kalau tadi menarik juga yang disampaikan oleh Pak Bayu, apakah sebenarnya politik swasembada itu masih kita butuhkan? Tanggapan Anda seperti apa? Sebenarnya kalau saya ngelihatnya bukan masalah, itu kan masalah istilah saja sebenarnya. Swasembada itu kan jadi istilah komoditas politik lah kira-kira gitu kan. Jadi impor segala macam. Kalau saya tidak melihat dari sudut itu sebenarnya. Saya melihat bahwa faktanya sekarang ada kekurangan ya, shortage di luar negeri itu yang internasional itu sangat besar sekali, ya kan? Itu jadi problem kan. Bahkan beli saja susah, gitu Pak. Ya kan, beli saja susah, kira-kira. Impor saja susah gitu. Nah jadi kalau menurut saya solusinya tetap saja produktivitas yang ditingkatkan. Nah problemnya adalah kalau kita melihat dari bangku sawah ya, sawah itu justru sekarang itu susut gitu kira-kira jumlahnya. Itu jadi problem. Cuma konversi lahan satu. Kemudian kedua juga yang tadi bahwa tidak ada insentif. Jadi rata-rata ini kebetulan saya anaknya petani Pak. Dan ayah saya itu benar-benar punya lahan setengah hektar. Dan itu tidak bisa mencukupi. Gitu. Dan itu ada mayoritas itu cuma 15 juta petani kita. Itu lahannya cuma segitu aja setengah hektar gitu. Dan itu kan tidak memberikan insentif untuk menjadi petani. Dan kemudian yang kedua data bahwa mayoritas Gen Z, anak-anak muda sekarang itu kalau berdasarkan survei 36% itu tidak mau menjadi petani karena tidak ada karir. Ya. 33% penuh resiko, 20% kecil pendapatannya. Dan jadi di pertanian itu sekarang nyari petani itu susah, nyari buruh tani itu susah. Itu faktanya. Itu kan menjadi sebuah persoalan gitu. Kemudian kalau saya melihat bahwa memang harus diakui kalau dari angka menurut saya dari riset kami mengatakan bahwa memang politik anggaran Pak Jokowi terhadap pertanian itu mulai surut ketika periode kedua. Kita bisa lihat bahwa anggaran Kementan itu mencapai 30 triliun lebih pada waktu memimpin. Tapi ketika tahun 2002 itu hanya separohnya Pak, tinggal 14 triliun. Itu kan jadi problem. Artinya ini kan Kementan itu kan tupoksinya kan menjaga produksi ya kan, menjadi kecukupan. Kebanyakan subsidi pupuk. Betul. Subsidi pupuk diambil oleh perkebunan. Benar. Dan dicuri. Jadi tidak ini siapa ini anggaran itu jadi menyebar kemana, tidak sinkron kebijakannya. Itu kan menjadi persoalan gitu. Dan kemudian kalau kita ngelihat anggaran riset aja Pak, kita bisa lihat data. Ini data tahun 2015 itu anggaran riset itu hampir 2 triliun Pak. Tapi setelah tahun 2019 periode kedua itu turun, bahkan sekarang tuh cuma 400 miliar. Artinya apa? Tidak ada ya harus diakui memang perhatian terhadap sektor pertanian Pak Jokowi itu mulai luntur ketika beralih ke hilirisasi pertambangan gitu kan. Kalau kita lihat sekarang konteksnya. Jadi menurut saya ini bukan suatu yang mungkin ya karena Pak Jokowi melihat peluang komoditas tinggi kemudian dia alih ke situ. Memang hilirisasi itu akan membuat ekspor kita naik secara valuasi. Tapi jangan lupa sektor pertanian itu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Hampir 30% Pak dari semua paling tinggi. Gitu. Nah artinya apa? Ini PR yang cukup berat. Gitu. Dan saya berharap sebenarnya ini jadi isu yang didebatkan oleh Capres sehingga mengedukasi publik juga. Dan menurut saya isu pertanian itu seksi karena memang tadi mayoritas kita itu bekerja di sektor itu gitu. Begitu. Baik, saya tambahkan ya. Jadi yang dimaksud Pak Bayu itu politik swasembada pangan zaman dulu itu zaman Pak Harto sangat diperlukan karena kasus-kasus kurang pangan, miskin itu banyak sehingga beras jadi prioritas. Sekarang sudah harus berubah, tidak at all cost untuk mendorong beras sampai lebih dan seterusnya ya. Nah, contoh ekstrim Singapura nggak punya apa-apa tapi akses pada pangan besar. Kita nggak boleh niru Singapura ya. Nah karena itu saya mengajukan ya kepada Pak Buas yang juga di Bulog, saya kira desentralisasi pangan itu perlu Pak. Pak Harto kalau ngundang untuk pangan semua provinsi itu diundang. Sekarang nggak perlu. Cukup Gubernur Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, Jogja, Lampung sudah. Itu aja yang jadi fokus ya. Dan itu untuk beras itu. Nah sehingga menurut saya
itu beralih kepada petaninya. Dan petaninya itu sudah sejak riset saya tentang riset doktor saya di pertanian, ya, dan itu sekarang fungsi petani itu sudah diganti oleh mesin, ya. Di sini sudah mesin semua. Yang dulu itu 100 orang panen diganti 1 traktor, selesai. Orang pindah ke kota, nggak apa-apa. Dan itu bisa. Minat petani itu harus kecil, nggak boleh banyak-banyak. Petani itu nggak boleh banyak-banyak ada di dalam pertanian. Dan itu harus kecil, tapi produktivitasnya tinggi, dibantu mesin-mesin. Nanti pekerjaan yang banyak, ya udah di bidang IT, di bidang macam-macam. Ya, gak usah khawatir transformasi dari petani menjadi yang lain. Buktinya anak petani jadi profesor di sebelah saya kan, itu bagus. Baik Pak Didi, soal anggaran seperti apa tanggapan Bapak? Anggaran itu menurut saya harus hati-hati, ya. Misalnya subsidi pupuk itu hampir 25-30 triliun. Itu diselewengkan banyak. Itu sangat berbahaya. Dan juga salah satu kenapa dirubah jumlah produksi maupun luasan panen itu berkaitan dengan subsidi. Ketika panennya turun karena datanya disesuaikan, ya subsidinya turun juga seperti itu. Jadi menurut saya di provinsi lah itu yang disampaikan Pak Bayu, yang paling penting satu petani, kedua yang rawan pangan. Nah 10 juta itu, ya menurut saya lebih besar, ya. Itu harus dipetakan di mana paling banyak, itu jadi fokus perhatian. Jangan sampai waktu saya menjadi ketua komisi 6 di DPR, saya dengar itu sebelum saya berhenti jadi anggota DPR, di Yakuhimo ada ratusan kelaparan. Itu anggaran di Papua, itu kalau dibagi-bagi orang gemuk semua. Nah jangan sampai terjadi, itu desentralisasikan saja. Baik. Sehingga itu menjadi lebih bagus. Baik, Pak Rahmat, tanggapan Bapak seperti apa? Ini petani katanya Pak Didik nggak perlu banyak-banyak sebenarnya. Iya, Pak Didik benar, ya. Jadi Profesor Didik mengatakan memang dalam suatu negara yang maju itu petaninya sedikit, tapi produktivitasnya tinggi. Jadi kalau dalam istilah Profesor Bungaran Saragi itu ada petani yang di on farm. Tapi yang di off farmnya, apakah di downstream atau di upstreamnya besar sekali masih. Baik itu di Amerika maupun di Jepang maupun di Italia sama saja. Jadi kita tidak bicara pada petani on farm. Petani yang menyangkul, mentraktor, menanam itu petani on farm. Tapi petani off farmnya tetap besar. Pertanian on farm masih besar. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, saya ingin menanggapi yang Pak Bayu katakan. Yang disampaikan Pak Bayu itu menarik sekali. Kenapa menarik? Karena Pak Bayu memberikan alternatif politik pangan baru. Cara melihat swasembada pangan yang baru. Kalau saya mengatakan swasembada is a must. Seperti Pak Budi Waseso tadi katakan, swasembada is a must. Wajib. Kenapa wajib? Nggak ada pangan, kita susah semua. Kita boleh lapar, tapi nggak boleh kelaparan. Kalau lapar itu maksudnya sehari 2 hari aja. Tapi kalau kelaparan terjadi stunting. Jadi, nah sekarang harus ada perubahan. Jadi swasembada pangan tidak bisa lagi swasembada per komoditi. Tapi swasembada nilai gizi, seperti yang disampaikan Pak Bayu. Jadi swasembada apa? Swasembada karbohidrat. Nah nanti Bulog cara kerjanya, yang tadi seperti Pak Budi Waseso katakan, saya nggak perlu beli beras, tapi saya ciptakan beras. Karena beras sebagai sumber karbohidrat kan Pak, beras analog misalnya. Jadi swasembada beras, bukan swasembada daging sapi, swasembada sapi, tapi swasembada protein, swasembada mineral. Nah, swasembada pangan wajib, tapi swasembada komoditas kita lihat di mana kita punya keunggulan komparatif atau tidak. Bisa nggak jadi keunggulan kompetitif? Nah itu yang saya sampaikan untuk menanggapi Pak Bayu. Nah, kemudian dunia memang mengalami krisis pangan, tapi justru ini opportunity. Kenapa opportunity? Tadi Pak Buas mengatakan Bulog itu kan National Food Reserve, cadangan pangan nasional. Jadi kita harus membuat cadangan pangan di negara sahabat kita. ASEAN, Pak Jokowi sekarang sedang memimpin sebagai kepala negara-negara ASEAN. Waktu beliau memimpin G20, beliau mengatakan pangan dalam kondisi yang berat. Nah, tetapi kita tunjukkan bahwa Indonesia di satu sisi kita tidak cukup pangannya. Di sisi yang lain kita berlebih. Apa yang berlebih? Sawit pasti berlebih. Sawit kan pangan juga. Rempah kita berlebih, pangan juga. Ikan sangat berlebih, pangan juga. Jadi kembali lagi, ini soal strategi. Ini soal policy, dan ini soal program. Saya mengalami bagaimana kita lapar, tapi alhamdulillah saya tidak kelaparan. Tapi kondisi sekarang kita, ini berat Pak Budi.
Jadi bukan kesalahan perberasan, bukan kesalahan pertanian, tapi kesalahan pendapatan. Jadi bukan krisis pangan, tapi krisis pendapatan. Orang tidak mampu membeli pangan termasuk petani di lingkungan Pak Maruf. Jadi petani kita pendapatannya kurang untuk membeli pangan. Jadi bagaimana kita meningkatkan? Nah, itu tugas Pak Didik dan kawan-kawan. Saya cuma mengatakan petani kita kurang pendapatannya. Kalau kurang pendapatannya, ya pasti kita tidak cukup makan. Nah, kemudian bagaimana kita mengatasi ini? Saya setuju dengan Prof. Didik bahwa persoalan anggaran itu penting. Penting sekali. Tapi anggaran bukan satu-satunya. Saya menemani Pak Bungaran Saragih menjadi Menteri Pertanian periode 2000 sampai 2004. Pada waktu itu persis kita harus bertanggung jawab atas impor pangan beras yang luar biasa besarnya. Karena kita mengalami El Nino, kita impor sampai di atas 5 juta ton, dan pada waktu itu mengalami persoalan yang berat. Dan anggaran Kementerian Pertanian hanya 1,9 triliun. Lalu apa yang kita lakukan? Pak Bungaran membagi dua. Budget for agriculture yang benar-benar ditempatkan di pertanian, itu untuk gaji, subsidi, dan seterusnya. Tapi juga ada anggaran yang namanya budget ini budget in agriculture dan budget for agriculture. Budget for agriculture apa? Seperti Pak Didik katakan, irigasi dan sebagainya itu nggak usah di Departemen Pertanian. Bikin akses road, tidak perlu di Departemen Pertanian, itu diserahkan saja pada PU. Nah, jadi meskipun anggaran kita kecil, kalau kita bisa mengatur penganggaran, maka kita bisa buktikan bahwa prestasi kita tidak buruk. Nah, contoh tidak buruk bagaimana? Pertumbuhan produksi gula naik 30%. Produksi sawit naik 40%. Produksi beras, ya saya tidak sulit mengatakan kenaikannya, tapi pada waktu itu Bu Rini sampai harus menutup keran impor. Pak Bungaran dimarahi oleh Presiden Gus Dur karena apa? Kelebihan produksi. Dan contoh paling menarik kita kelebihan produksi, harga internasional dengan harga dalam negeri tipis sekali bedanya. Harga beras pada waktu kami meninggalkan Kementerian Pertanian hanya sekitar 3.000, Pak. 3.000 per kilo, Pak. Sementara harga di Vietnam sekitar 280 US dollar. Jadi masuk sini ya sudah sulit sekali dia impor. Nah sekarang disparitasnya terlalu jauh, Pak. Yeah. Jadi Pak Buas ini impor murah sekali, sementara dalam negeri mahal sekali. Terlalu lebar disparitas. Jadi ini perlu strategi baru. Ini perlu politik baru mengenai pangan kita. Dan ini perlu cara baru. Jadi strategi baru, kebijakan baru, dan program baru. Baik. Ya, saya kira untuk itu capres yang datang. Capres yang akan datang. Ya, itu terserah. Kita akan bahas lebih dalam lagi untuk capres yang akan datang, seperti apa yang harus kita lakukan. Dialog segmen Your Money, Your Vote akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.